Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga sehat semua. Untuk mengawali, sekarang Pak Andi minta tolong Muhammad Zainal, tolong teman-temannya dipimpin berdoa, ya. Teman-temannya dipimpin berdoa. Muhammad Zainal, tolong temannya dipimpin berdoa. Diulangi lagi, Muhammad Zainal temannya dipimpin berdoa. Lihat Iya, pada, ya, yuk, lihat di HP-nya. Berdoa mulai. Dibaca itu. Setelah berdoa, mari kita bernyanyi bersama-sama, ya. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Apa sesuatu yang terjadi setelah tanah airku Indonesia, negeri elok amatku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman, pulang pernah amat subur, pulang melatih pujaan bangsa sejak dulu kala. Kevin Febrian Santoso. Kevin Febrian Santoso. menjelaskan kepada kalian yaitu Injil Sumpah Pemuda tahun 1928 memberikan dampak atau akibat yang sangat. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, Pak Andi mengingatkan tetap jaga kesehatan, tetap melakukan kegiatan olahraga di pagi hari biar sistem imun dalam tubuh kita meningkat, jadi tidak mudah terkena penyakit, ya. Ikuti semua protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah agar kita selalu sehat selamanya, ya. Yang kedua, Pak Andi ingatkan untuk Rizal Muzaki, Naysila sama Afra nanti pukul 11.00 datang ke sekolah mengikuti kegiatan seleksi AKM
menggunakan seragam bebas, rapi, pakai masker, pakai sepatu. Ya. Ya, Pak. Nah, Ya, Pak. ya. Kita lanjutkan. Semuanya sudah lihat gambar yang Pak Andi tampilkan itu, yang di HP. Udah. Pak. Oh ya, hari ini kita belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 3 pada halaman 30 sampai dengan halaman 43. Hari ini kita akan belajar sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda, peristiwa perlawanan terhadap Portugis dan Belanda, keragaman suku, bangsa, dan faktor penyebabnya. Berbagai kebijakan pemerintah kolonial telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satunya sistem tanam paksa yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda. Apakah sistem tanam paksa itu? Apa pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat Indonesia? Ayo membaca. Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Paragraf 1. Halaman berapa, Pak? 30. Halaman 30. Avandi. Angeli, tolong dibaca paragraf 1 Angeli. Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bos, Belanda memperlakukan sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, tanam paksa dimulai sejak tahun penduduk yang lama menanam kopi secara. Ayo Angeli, dilanjutkan. Penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan tanaman utama di Sumatera Barat dan Minahasa. Adapun lada merupakan tanaman utama di Lampung dan di Palembang. Di Minahasa kebijakan yang sama kemudian juga berlaku pada tanaman kelapa. Nah, seperti yang tadi di awal Pak Andi bertanya dulu. Avandi, Pak Andi bertanya, apa itu sistem tanam paksa? Avandi mana? Ayo Avandi. Apa itu tanam paksa, Fandi? Mikrofonnya dihidupkan, Fandi. Iya, itu filial, angkat tangan. Ayo coba filial. Apa itu tanam paksa filial? Di paragraf 1 tadi sudah dibaca, Angeli. Apa itu tanam paksa? Ayo, siapa yang bisa? Angkat tangan, boleh. Siapa yang bisa angkat tangan? Apa itu tanam paksa? sehingga
Siapa yang bisa? Apa itu tanam paksa? Ayo angkat tangan. Tadi sudah dibaca di paragraf 1. Tanam paksa. Ayo, ya, tanam paksa adalah masyarakat dipaksa untuk menanam sebuah tanaman dan hasilnya diserahkan pada kolonial Belanda. Kita lanjutkan paragraf 2, Avandi. Ayo Avandi dibaca paragraf 2 tadi. Ini pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan, diantaranya sebagai berikut. 1. Ayo Avandi. Tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanah subur. 2. Apa Avandi? Tenaga dan waktunya untuk ekspor sehingga tidak sempat mengerjakan kesempatan sendiri. 3. Yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Untuk pelaksanaan tanaman paksa ternyata melebihi waktu tanaman padi 3 bulan. Seperti ini, bulan nomor terus menerus. Tiap kelebihan 5. harus dibalik kembali yaitu di dalam kongres 6. bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Ya. Kita lanjutkan sama Izar. Penyimpangan pelaksanaan tanam paksa membawa akibat yang memberatkan rakyat. Pelaksanaan Tanggal 20 Oktober 1928 ini diadakan Kongres Pemuda yang Coba yang lainnya yang belum dipanggil mikrofonnya dimatikan. bolehlah sehingga panen gagal rakyat dari pada saat Kongres berlangsung Muhammad Jamil bahaya kebakaran Belanda direbut dan rakyat memiliki catatan bersama ya. Oke, gagasan itu diberikan kepada Sugondo Joyo Puspito yang menjabat sebagai ketua Kongres. Nah, ini diberikan kepada Pak Sugondo ini Joyo Puspito ini. Isinya pada Kongres Ya. 1920 Sudah, Pak Andi sekarang bertanya dulu sebelum kita lanjutkan. Siapa yang bisa? Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa, apa yang dirasakan rakyat Indonesia? Yang pertama, semuanya ada 2 kalimat. Yang awal Akibat penyimpangan tanam paksa, apa yang dirasakan rakyat Indonesia? Tadi sudah dibaca. kami putra putri Indonesia. Nanti sama ya, setiap kalimat harus ada ini, ya. Oke. Selanjutnya yang pertama, Fitria Nur Hasana, mikrofonnya dihidupkan. tanah Indonesia Akibat yang dirasakan masyarakat Indonesia. Ya, ayo, Filial apa Filial? sehingga panen gagal. Banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal. Terus yang kedua, Rakyat makin menderita. Ya, yang ketiga, tumpahnya di mana?
Banyak yang teman Yang ketiga filial. Kita lafalkan. 1, Ya. 3. Wabah penyakit merajalela, banyak kelaparan melanda Cirebon. Sekarang dilanjutkan Sidan. Pada rang yang 1. Dilanjutkan Sidan. Ayo dibaca itu. Paham ya? Oke. Selanjutnya kita baca selanjutnya. Kami putra Sidan mana Sidan? Indonesia. Nah ini. Habis absen langsung pergi. Nah itu tidak boleh. Semuanya nanti kalau setelah mengikuti pelajaran diikuti sampai selesai ya. Jangan setelah Arisa, masuk tadi. ditinggal. Ya, setelah masuk nggak boleh ditinggal. Itu namanya tidak bertanggung jawab, tidak disiplin. Ya. Dilanjutkan membacanya Fitria Nur Hasana. Fitria Nur Hasana. Ayo Fitria. Mikrofonnya dihidupkan. Putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ayo 1, 2, 3. Kami Fitria. Oh Fitria ini dilanjutkan. Nah ini ya nak ya. Ini sejarah Noval Mailu. Noval dibaca Noval. persatuan para pemuda-pemudi seluruh Ya, yang lainnya mikrofonnya dimatikan. Sekarang Noval membaca. Tanam paksa yang diterapkan Belanda. di Indonesia bersatu. Tujuan mereka yaitu untuk mengusir penjajah ya nak ya. Nah, yang mulai pertama tahun 1908 Himpunan Indonesia yaitu dibentuknya di negeri Belanda karena waktu itu Muhammad Hatta sekolah di sana. Habis itu 1915 bentuknya Jogjawa atau Tribun. Sudah? Habis itu Belum. kongres pertama 1926 yaitu menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Kongres yang kedua 28 Oktober 1928 maka tercetuslah atau terbentuklah Sumpah Pemuda. Nah, saya dulu Sumpah Pemuda ini nanti setiap ulangan pasti keluar. Jadi sampai harus hafal ini ya. Kalau kami putra putri dan Indonesia ini semuanya ada di paragraf 1, 2, 3 semuanya ada. Yang berbeda yaitu mengaku darahnya ini bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Paham ya nak ya? Oke. Sudah. Nah, sekarang Pak Andi bertanya, siapakah tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa? Ya, Dowes Dekker alias nama samarannya? Ya, pinter. Halaman berapa ini nak? Ulasan teks ini halaman berapa? Dilanjutkan. Oke. Selanjutnya halaman 61. Fitria Nur Hasana. Oh, Fitria Nur Hasana tadi. Ya, ini Fitria Nur Hasana dilanjutkan membacanya. Dia menentang tanam paksa. Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia. Karena
kejayaan negara Belanda keminatan rakyat Indonesia. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Langkah-langkah adalah sebagian berikut: pendidikan, Satu. membangun saluran B. pengaliran irigasi, memindahkan penduduk C. dari daerah yang padat ke daerah penduduknya. Kita nyanyi ya. Kita nyanyi bersama, oke? Ya. 1, 2, Ayo berlatih. Dilihat bukunya halaman 32. Ayo temukan kosakata baku dan kata serapan pada bacaan yang berjudul Sistem Tanam Paksa Pemerintah Kolonial Belanda. Kemudian carilah arti katanya. Kamu dapat mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertanya kepada guru atau berdiskusi. Nah, dilihat kosakata pada bacaan. Kosakata baku, wajib, artinya harus dilakukan. Kolonial, artinya penjajah. Sistem, artinya perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Yang keempat, pemerintah. Siapa yang tahu arti kata pemerintah? Coba Rina, pemerintah dibaca di HP-nya apa itu Rina? Rina, kelihatan enggak tulisannya Pak Andi itu? Ayo mikrofon. Apa? Rina ini dibuka mikrofonnya. Ya. Pemerintah artinya sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Di HP-nya enggak muncul yang Pak Andi tampilkan ini. Aku muncul. Alhamdulillah. Nah, kalau bernyanyi Yang lainnya filial di HP-nya ada tulisan itu Pak Andi itu. Ada. Kosakata ada. Kosakata baku ya ada ya. Ya ada. Coba itu Rina, rakyat dibaca apa rakyat? Penduduk Arti suatu katanya. negara. sama caranya. Ya, ini Ya pinter ya. Kosakata baku diingat wajib, harus dilakukan artinya. Kolonial artinya penjajah. Sistem artinya perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Yang keempat, pemerintah, sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Yang kelima, rakyat, penduduk suatu negara. Ayo menulis. Pahamilah bacaan di atas, tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam tokoh berikut dengan menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Halaman 33. Halaman 33. Yang di belakangnya ada orang mukul-mukul, itu tolong mikrofonnya dimatikan dulu. Coba semuanya dimatikan mikrofonnya, karena di belakangnya ada orang bekerja. Sudah ya?
Apa tanam paksa itu? Pak Andi tanya dulu. Filial, apa tanam paksa itu? Orang yang dipaksa untuk menanam. Ya, di HP-nya itu dilihat, dibaca filial, kelihatan. Penduduk dipaksa menanam dan diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua, Al-Faiz, mana Al-Faiz? Ya, Al-Faiz, ayo Al-Faiz. Pak Andi bertanya, siapa yang menerapkan tanam paksa? Belanda. Kolonial Belanda yang dipimpin oleh Johannes van de Bos. Pinter. Dilanjutkan. Afra. Di Di mana tanam paksa dilaksanakan? Di Jawa dan Sumatera Barat. Pinter. Coba sekarang Afra lagi. Bagaimana tanam paksa dilaksanakan? Penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas paksa menanam kopi diserahkan kepada pemerintah kolonial. Ya, pinter. Rizal Aditya, apa akibat tanam paksa? Banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal. Rakyat makin menderita. Wabah penyakit merajalela. Bahaya kelaparan melanda. Ya, pinter. Cantika, siapa penentang tanam paksa? Cantika, mana Cantika? Loh, Cantika masuk, nulis nama, pergi. Naisila. Ayo Naisila. Siapa penentang tanam paksa? Ya, pinter. Edward Dawes Dekker. Ayo berlatih. Berdasarkan bacaan halaman 34, isilah pertanyaan berdasarkan informasi yang kamu dapatkan. Nah, sekarang dibaca dulu bukunya halaman 34. Pak Andi kasih waktu 2 menit. Halaman 34. Ayo Rina, bukunya dibaca dulu halaman 34 Rina. Rina lah berbicara sendiri sama siapa itu Rina itu? Jadi kalau padat bercair memerlukan kalor. Paham ya nak ya? Oke, selanjutnya. Benda padat menjadi gas juga memerlukan kalor. Sudah? Lanjutkan. Pak Andi lanjutkan. Naisila, peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Alasan Ternate melakukan perlawanan. Alasannya apa Naisila? Karena Portugis serakah, ikut campur dalam pemerintah, membenci agama rakyat Ternate, dan bersikap sewenang-wenang. Ya, pinter. Sekarang Rizal. Pimpinan rakyat Aceh dan Ternate yang melakukan perlawanan. Ya, pinter. Sekarang Afra.
hasil perlawanan. Kalian di kelas 4 waktu pulang dari sekolah sampai di jalan Pada Apa hasil perlawanannya? 1574 benteng Portugis dapat direbut, kemudian Portugis menyingkir ke itu. tidak memerlukan kalau. Ya, pinter. Silakan bertanya. Tugas rumah. Kalau ada yang Dilihat ya tugas rumahnya. Halaman 42. guru mau bertanya. Nah, itu tugas rumah yang pertama. Adik, Suku-suku di Pulau Sumatera. Kamu menuliskan nama suku-sukunya. Yang kedua, di Pulau Kalimantan, suku-suku di Pulau Kalimantan. Yang ketiga, suku-suku di Pulau Sulawesi. Yang keempat, suku-suku di Pulau Maluku. Yang kelima, suku-suku di Pulau Jawa. Yang keenam, suku-suku di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Yang ketiga, suku-suku di Pulau Papua. Nah, untuk halaman 42 ini ditulis di buku tulisnya, besok dikumpulkan di sekolah jam 8 ya. Ya. Tugas yang kedua, modul halaman 16. Yang modul halaman 16 ini difoto, dikirim ke grup sama seperti kemarin. Ya. Modul halaman 16 ini difoto di grup seperti kemarin. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang ditutup dengan berdoa. Coba dipimpin berdoa. Rizal Aditya Muzaki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila wa batilan warzuqna jtinabahu. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih anak-anakku semua. Semoga ilmu yang Pak Andi sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.